Munculnya duet Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera yang digadang-gadang akan berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan ternyata berbuntut penolakan dari sebagian anggota Partai Koalisi Kekeluargaan. Beberapa partai malah mengancam akan menarik dukungan dan membuat poros baru jika duet ini tetap dideklarasikan. Keyakinan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bahwa salah satu kadernya akan dipilih oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendampingi Sandiaga Uno semakin tinggi. Hal ini disampaikan oleh Mardhani Alisera, bakal calon wakil gubernur yang diusulkan oleh PKS. Saya dipanggil lagi, ternyata bertemu dengan Pak Prabowo. Di sampingnya ada Pak Sandi, kami lengkap, Pak Salim, Pak Iman, Pak Sekjen, saya diperkenalkan. Jadi langsung selamat berjuang kata Pak Prabowo. Nah, Sandi pun memberi selamat. Terus kemarin kita mengumumkan hasilnya ke kader PKS se-Jakarta. Namun klaim itu ternyata menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian anggota Partai Koalisi Kekeluargaan yang sebelumnya sepakat untuk mengusung Sandiaga Uno. Salah satunya adalah dari Partai Kebangkitan Bangsa. PKB mengancam akan menarik dukungan dan membentuk sebuah poros yang baru. Beberapa nama yang disebut-sebut akan diajukan sebagai calon alternatif di poros ketiga ini antara lain mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah. Meski begitu, langkah partai-partai yang kecewa dan ingin membuat poros baru diperkirakan akan mendapatkan tantangan yang sulit. Ada banyak tantangan juga ini. Satu dari segi calonnya. Kalau Pak Yusril yang dicalonkan, maka berarti dia adalah calon yang orang partai tapi tidak punya kursi. Yang ini pasti sebagai makhluk politik partai-partai juga berhitung. Satu, kalau Risma tidak maju, maka ada kemungkinan kalau komunikasinya tidak bermasalah, partai-partai yang sekarang ada di koalisi kekeluargaan minus PDIP tampaknya tetap akan bersatu. Namun, politik itu dinamis. Partai koalisi pendukung Sandiaga Uno saat ini terdiri dari 6 partai politik dengan total 54 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jika koalisi Partai Gerindra dan PKS ini jadi terwujud tanpa dukungan partai lain, maka akan semakin terbuka peluang munculnya kandidat ketiga selain petahana dan Sandiaga Uno. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ya, pertarungan Pilkada DKI Jakarta belum juga dimulai, namun nasib koalisi kekeluargaan yang berambisi untuk menghadang gubernur petahana Ahok terancam masuk angin dan layu sebelum berkembang. Hal ini setelah muncul kabar dari PKS yang bisa dibilang mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari Pak Prabowo untuk menduetkan Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera. Lalu sebenarnya bagaimana sih kondisi kebatinan para penantang Ahok yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan ini? Sudah hadir malam hari ini, satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Ramai sekali malam hari ini sudah hadir di studio bersama kami. Saat ini ada Pak Syarif, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Kemudian ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kemudian Bapak Arsul Sani, Sekjen dari Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Profesor Ikrar Nusa Bakti, peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Ini satu hari jelang Idul Adha, masyarakat dibuat galau-galau resah nih melihat konstelasi terakhir Pilkada DKI Jakarta. Saya akan ke Pak Hidayat dulu. Sekali lagi mohon dikonfirmasi gitu Pak. Seberapa benar Pak kabar bahwa memang sudah hampir dipastikan atau mungkin 95% lebih lah bahwa duet Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera ini sudah firm sekali untuk diusung oleh koalisi. Oke, tadi Pak Mardhani sudah menyampaikan secara terbuka di sini ya dalam tayangan yang disampaikan CNN tadi, dan itu sangat konkret. Dan tadi siang saya juga dikabari oleh Pak Presiden PKS Pak Soebul Iman. Beliau baru saja komunikasi lagi dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menegaskan confirm. Dan kami paham lah Pak Prabowo itu bukan orang yang ngalor ngidul ya, sekali ya gitu, dan itulah PKS juga. Jadi dan kalau kami maju sekali lagi juga bukan berarti layu sebelum berkembang ya, karena juga kalau kita lihat Pak Ahok memang bagaimana, memang sudah selesai juga. Cawagupnya juga belum jelas. Apakah juga PDIP akan mendukung atau tidak? Pak Ahok kan juga berubah-ubah dari katanya anti partai, kemudian ke perseorangan, kemudian perseorangan ditinggalkan, kemudian ke partai lagi. Ini juga layu sebelum berkembang yang lain juga. Jadi saya kira dinamika ini sudah ikuti saja. PKS dan Gerindra sudah firm dalam hal ini begitu ya, dan
kami tidak mengada-ada karena secara peraturan dasar pun kami sudah memenuhi 15 dan 11 itu ada 26. Tentu kawan-kawan dari koalisi kekeluargaan tentu kami akan berkomunikasi dan siap berkomunikasi dengan kawan-kawan itu. Kalau kemudian kawan-kawan itu mempunyai pilihan yang lain, tentu kami juga memahami. Tapi kalau kawan-kawan itu mendukung kami, itu juga suatu hal yang juga dimungkinkan. Artinya inilah realita perkembangan politik sampai hari ini. Oke, Bang Syarif, ini sudah firm Bang ya? Sudah, kalau tadi Pak Prabowo sudah katanya nggak pernah ngalor ngidul dan terbukti sudah firm. Apa namanya, di Gerindra sendiri sudah satu suara Bang untuk masalah ini? Sudah oke gitu, sudah firm dari sampai akar rumput gitu misalnya? Iya, saya gini, saya sering mengibaratkan Pak Sandi ini. Jadi gini dulu. Oh, iya. Yang pertama adalah dukungan terhadap Sandi dulu. Yang utama itu dulu, bahwa ada irisannya. Saya sering mengatakan itu. Pak Sandi didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, kemudian PKB sudah mendeklarasikan. Nah, kemudian persoalan sekarang ada ancaman tarikannya, tarik dukungan. Menurut saya itu wajar ya, itu dinamika ya, dinamika. Jadi sampai saat ini kami masih menganggap bahwa koalisi kekeluargaan masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih ada. Karena ketika tanggal 8 Agustus kita deklarasi di Menteng tentang deklarasi kekeluargaan, itu kan sudah ada kesepakatan dua hal. Yang pertama rumusan kriteria DKI, pemimpin ya, santun, beradab ya. Ini di luar nama-nama berarti ya? Iya, nanti dulu. Itu dari situ dulu. Nanti akan bagaimana menyelesaikan tentang dinamika itu, dari situ rumusannya. Kedua, bahwa kita tidak mendukung petahana kan. Itu dulu. PDIP sepakat tidak mendukung petahana dengan kekuatan 7 partai politik. Nah, kemudian PKB mendeklarasikan lebih awal. Alhamdulillah, ya kan? Dan terakhir tadi Kamis malam Partai Keadilan Sejahtera. Nah, mendukung. Nah, sekarang tugas kami ini di Gerindra bagaimana seperti tadi Ustadz tadi mengkomunikasikan dua pasangan ini, Pak Sandi dengan Pak Mardhani Alisera. Nah, adapun mengenai Pak Saifullah itu, ya dalam koalisi kan kita harus saling mendengar, tidak boleh mutlak-mutlakan kan, saling mendengar mana calonmu gitu kan. Nah, ternyata dari PKB mengusulkan Pak Saifullah. Kemudian mungkin nanti P3 kalau ingin bergabung berdiskusi kembali, tawarkan kepada kami siapa wakilnya gitu kan. Tapi koalisi kekeluargaan itu seberapa konkret sih, Bang Syarif? Setelah dideklarasikan kemudian berjalan, katanya komunikasinya berjalan terus segala macam. Konkretnya adalah satu, tidak mendukung Ahok. Itu konkret. Itu konkret. Nggak, sekarang bukan berarti harus bersama-sama terus misalnya. Iya, nah karena itu saya sering mengibaratkan gini, nanti itu akan ada kemungkinan koalisi keluarga itu ada koalisi kembar 1, kembar 2. Oke. Itu saudara kembar 3. Jadi nggak ada masalah. Saya selalu mengatakan nanti ada koalisi kembar 1, kembar 2 dalam konteks melawan petahana. Tapi sudah dikomunikasikan belum Bang Syarif dengan koalisi kekeluargaan yang lain nih? Apa keputusan Pak Prabowo untuk memasangkan Pak Sandi dengan Pak Mardhani? Secara informal sudah. Nanti kita berencana itu kalau tidak ada arah melintang, Selasa kita ketemu besok ya, Selasa, lusa, Pak Mardhani Alisera kita perkenalkan dengan teman-teman koalisi. Yang sudah intensif kan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Gerindra, P3? Dan P3 kadang-kadang. Saya akan tanya, Pak Arsul udah diajak ngomong katanya kompak, konkret ini koalisi kekeluargaan dibangun dengan visi satu. Bagaimana mencari gubernur yang paling tidak antitesisnya untuk Gubernur Ahok. Sudah diajak ngomong belum Pak Arsul? Ya, kalau ngomong kita terus ya, baik ngomong direct talks gitu ya, bicara langsung maupun melalui ya media-media elektronik kita lah ya, WhatsApp ya kan, SMS, telepon-teleponan kan jalan terus gitu ya. Memang benar sekali yang disampaikan Pak Syarif bahwa yang kita sepakati ya 7 partai tadinya, cuma kan kemudian PDI masih in between nih dalam tanda tanya gitu ya. Tapi yang 6 saya kira masih tetap dalam kesepakatan. Kesepakatannya itu yang sudah firm seperti disampaikan Pak Syarif, yaitu tidak mengusung petahana, ya, antitesisnya dari petahana. Semangatnya itu tuh ya. Semangatnya itu ya, bahkan semangat itu menurut saya yang saya pahami juga lebih lanjut. Kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hidayat maupun Pak Syarif, ada kembar 1, kembar 2, pada akhirnya kemudian 2 babak, maka di babak yang kedua itu
masih dengan semangat yang sama. Yaitu Jadi P3 tidak merasa ditinggalkan? petahana. Kalau Ahok masuk putaran kedua kan bisa jadi juga kalah. Oh gitu. Nah kalau itu kita ada di jalan masing-masing. Begitu ya, betul sekali. Jadi itu, nah memang di P3 itu semangatnya ya tentu sebagai P3 itu 10 kursi. Dan kalau secara popular vote itu nomor 3 loh setelah PDI Perjuangan dan Gerindra. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata, harus didengarkan juga gitu Pak Kira-kira Arsul, seperti ya? itu, ingin diajak ngomong. Nah kemarin itu kalau kami boleh mengeluh sama Pak Sarip sama Pak Hidayat ini nggak diajak ngomong, ini tiba-tiba deklarasi. Bukan enggak, belum. Begitu ya. Merasa ditinggal nggak Pak Arsul? Kan 10 suara kan besar tuh Prof Ikrar ya kan, sangat berpengaruh, apalagi konstituennya di Jakarta juga luar biasa. Ini apakah sama sekali tidak diajak ngobrol tuh menyakiti hati nggak sih? Enggak lah, itu kan biasalah politik itu Ngompori. seperti itu. Tugas saya mengompori. Bisa bantu jelaskan Monggo. gini. Pada saat kita setelah 8 Agustus deklarasi itu kita bagi tugas. Jadi gini, bagi tugas. Kita buka nih ya, agak sedikit buka. Boleh, nih. boleh. Jadi kita pada saat itu menyusun 2 skenario. Skenario pertama adalah dengan PDIP. Skenario kedua tanpa PDIP. Nah, skenario 1 siapa yang jalankan? Saya membaca sepertinya yang paling aktif mendekati PDIP itu Partai Persatuan Pembangunan dengan PKS. Ya. Hampir 2 minggu. Iya. Nah, ini kita bocoran. Kita buka aja ya. Mendekati PDIP itu mendekati Teguh Umar maksudnya Bu Mega? Iya, betul dalam rangka skenario 1 berjalan gitu. Kita Gerindra mendekati PKB, Demokrat dan PAN. Oke. Di tataran praktis itu kelihatan itu bentuk-bentuknya itu. Iya, Jadi sesungguhnya tidak ada yang ditinggal sebetulnya. Tidak ada yang tinggal. PDIP sudah ditanya oleh Pak Hidayat, bagaimana kapan keputusannya ini? Tapi kan P3 kan termasuk salah satu partai politik dalam koalisi kekeluargaan yang sepakat paling tidak sepakat tidak mendukung Ahok dan juga sepakat mendukung Sandi kan Pak Arsul ya, seperti itu kan. Gini, yang kedua Siapapun itu yang sepakat, yang kedua itu siapapun calonnya sepakat mendukung yang mau maju. Oh jadi tidak menyebut Sandi juga di situ. Yang lebih konkret sebetulnya P3 dan itu ya karena sudah dibuka oleh Mas Arief, komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan, kami sampaikan bahwa P3 ini akan bergabung ke PDI, bukan ke Gerindra terus terang, sepanjang PDI Perjuangan itu tidak mengusung Ahok. Ya. Nanti Kalau mengusung Ahok, bye-bye. kalau mengusung Ahok kita memang pamit. Mufarokoh. Iya. Tapi seberapa, oke kita bicara probabilitas, seberapa besar atau seberapa persen kemungkinannya P3 nih setelah quote unquote kabarnya ditinggal lah, boleh dibilang gitu, ditinggal sama koalisi PKS dan Gerindra. Enggak ada kata ditinggal ya, enggak ada kata ditinggal. Kalau kan ini udah firm nih, pasangannya gubernurnya Gerindra, wakilnya PKS, P3 nih pengembira lah ibaratnya dalam koalisi ini. Ini kalau kayak gini seberapa besar probabilitasnya untuk mendukung pasangan ini atau kan bikin poros baru nih? Barangkali saya harus sampaikan juga, yang namanya ditinggal itu kalaupun ditinggal kan ini politik, bisa saja kemudian Gerindra dan PKS U-turn dan kemudian kembali lagi ini ke P3 juga kan bicara-bicara ya kan, itu juga bisa itu. Atau yang kedua, yang memang ada alternatif lain, karena kan masih ada paling tidak kalau kita mengeluarkan PDI Perjuangan, masih ada Demokrat dengan 10 kursi, P3 10 kursi, PKB juga kalau tadi saya lihat teks lainnya kan juga berpikir untuk poros baru agak dengan keras kursi juga tuh dan dari DPP PKB DKI itu Pak. Kemudian PAN juga dengan 2 kursi masih ada. Dan memang tidak, menurut saya tidak harus kemudian kita itu memaksakan untuk head to head. Ya, oke kita lihat sebelum saya akan ke Profesor Ikral, kita lihat dulu komentar-komentar dari ada kader dari PAN, kemudian dari Partai Demokrat menanggapi pasangan Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera yang menghebohkan di akhir minggu ini menjelang Idul Adha. Kita akan lihat di belakang sudah ada produser mungkin masih mencari-cari. Oke, saya akan Oh bukan ini. Saya akan ke Prof Ikrar dulu sambil kita produser saya mencari bagaimana quote-quote-nya. Prof, Anda melihat ada gejala, ini kan tadinya kompak banget Prof, gandengan tangan ya kan, mesra-mesraan. Sekarang kayaknya dengan ada pasangan firm ini, Sandiaga Uno, Mardhani Alisera, Anda melihat mengintip ada potensi cerai berai nggak nih Prof? Kalau namanya politik itu udah pasti ya, namanya kepentingan itu kan bisa saja berbeda, gitu kan. Saya beri contoh misalnya ketika muncul koalisi kekeluargaan, itu pun saya juga bertanya-tanya sejak awal.
Kenapa saya bertanya-tanya kenapa PDIP ada di situ, dan Anda juga tahu kemudian ada pernyataan dari DPP mengatakan bahwa itu kan yang tidak disetujui oleh DPP, katanya DPD-nya yang berjalan sendiri pada saat itu Bambang Deha masih menjadi pelaksana tugas ketua DPD DKI Jakarta kan gitu. Jadi koalisi ini udah nggak masuk akal sebenarnya menurut Anda? Kalau buat saya enggak, bukan persoalan itu. PDIP sendiri loh ya. Jadi yang saya soroti cuma PDIP, bukan partai yang lain ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan, kalau misalnya PKS dengan Gerindra itu merasa cocok, saya juga bisa memaklumi. Kenapa bisa memaklumi? Karena dua partai ini adalah dua partai yang tidak berada di pemerintahan dan menyatakan diri menjadi oposisi yang loyal lah ya. Jadi itu udah jelas ya. Dan kita juga tahu di dalam menentukan siapa penantang Ahok, memang banyak sekali kepentingan yang mau jadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur ya. Saya beri contoh yang mau jadi calon gubernur misalnya kan, selain Sandiaga Uno kan ada juga mantan wakil menteri pertahanan yang dulu menjadi Pangdam Jaya ya, Safri Samsudin misalnya kan. Dan saya dengar juga masih terjadi gesekan-gesekan di dalam upaya untuk menggagalkan Sandiaga Uno misalnya kan. Kemudian ada Yusril Iza Mahendra, ada juga Riza Ramli. Itu untuk yang calon gubernur. Yang calon wakil gubernur itu juga demikian ya. Ada kemudian Yoyo yang diusung oleh PAN, kemudian juga Silviana Murni yang katanya juga bisa menjadi calon wakil gubernurnya kalau nanti Yusril maju. Sebagian sudah ikut fit and proper test-nya Bang Syarif nih, Prof. Betul. Tapi yang buat saya sih ini buat saya menarik aja. Dan kalau misalnya nanti Gerindra dan PKS maju berdua, itu buat saya juga suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena memang kedekatan politik mereka pada tingkat pusat itu memang begitu kuat ya. Tapi potensially untuk menimbulkan atau memunculkan poros yang baru sangat terbuka lebih Tinggal besar. tergantung apakah Yusril Iza Mahendra atau Riza Ramli itu benar-benar mendapatkan dukungan dari partai-partai untuk membuat poros baru dalam 10 hari ke depan. Kita akan baca nih. Ini kan udah tanggal 11 nih. Sekarang dalam 10 hari itu dua orang itu Pendaftaran 21. Iya 21 kan? Ya. Jadi apakah dua orang itu yang katanya bisa mendapatkan dukungan dari termasuk dari Partai Demokrat itu benar-benar akan mendapatkan dukungan atau tidak? Kalau tidak ya head to head antara Ahok dengan Sandiaga Uno. Baik, Prof. Kalau PDIP belum loh Bapak. tapi Bapak-bapak kalau kita lihat, saya kembali ke Ustadz Hidayat, kalau misalnya kita lihat kan koalisi kekeluargaan kan dibangun 6 partai politik, kursinya 54 kursi. Luar biasa besar Pak Hidayat. Tapi apa yang membuat PKS merasa bahwa di tengah ada P3 10 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, PKB 6 kursi, PAN 2 kursi ini, kenapa PKS paling merasa bahwa ya saya yang paling berhak, PKS yang paling berhak untuk mendampingi Sandiaga dalam memimpin koalisi ini? Tapi dijawabnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kembali ke Ustadz Hidayat. Tadi kita sudah membaca nih bagaimana 54 kursi, tadinya koalisi kekeluargaan ini kan suatu kekuatan politik besar, 54 kursi di parlemen, ada 6 partai politik. Tapi kenapa PKS yang kemudian akhirnya terburu-buru, kalau dianggap nih bahasanya beberapa tokoh partai lain, mengambil inisiatif untuk menjadikan Mardhani jadi wakil gubernur di sana? Ya terburu-buru, tidak terburu-buru bagian dari yang bisa didialogkan. Kalau banyak orang mengatakan PKS kok telat amat sih membuat ada yang bilang telat juga, banyak juga gitu. Terus yang jelas kami memang selalu disampaikan Bang Syarif tadi dan Bang Arsul juga, kita selalu komunikasi kok, banyak komunikasi dalam banyak bentuk gitu ya. Dan kita juga membuat survei yang macam-macam. Dan ya tentu kita kan juga harus membuat keputusan pada akhirnya. Ketika kemudian dari PDIP nggak jelas kapan keputusan, apa keputusannya. Dari tokoh-tokoh yang ada juga kemudian belum jelas bagaimana keputusannya. Kami ya harus membuat keputusan dan kita komunikasikan ke Gerindra, ke Pak Prabowo dan kawan-kawan di DPP Gerindra. Ya sudah, akhirnya kita sepakat. Prosesnya berapa lama tuh Ustadz? Sampai akhirnya firm gitu? Kalau proses penjajakannya nih, pacarannya? Cukup lah. Pertama seperti disampaikan oleh Pak Ikrar tadi, memang kan kita sudah lama bahwa kitalah yang
tidak bergabung dengan pemerintah gitu kan. Itu realitas politik yang semua orang juga tahu gitu ya. Sehingga karenanya kita ketemu dari dulu sejak zaman KMP, kemudian pasca setelah gabung dengan pemerintah, dan kita sangat terbiasa ketemu. Pak Prabowo datang ke kami sangat terbiasa, kami datang ke kantor Gerindra sangat terbiasa. Dan itu artinya komunikasi kami itu sangat natural, jadi tidak ada kata-kata terburu-buru, nggak ada kata-kata merasa paling berhak. Karena kami kalau bahasa Pak Prabowo malah beliau mengatakan PKS itu sekutunya Gerindra. Jadi bukan masalah dengan kursi 15 kursi nomor 2 setelah Gerindra misalnya dalam koalisi kekeluargaan ya merasa PKS dong paling berhak dapat enggak, kalau dari sisi gitu. merasa enggak, tapi bahwa itu rasional ya. Oke, kalau kan Bang Syarif ini kan sudah menyelenggarakan fit and proper test nih Bang beberapa waktu lalu. Pak Saifullah udah fit and proper, beberapa juga udah fit and proper. Jadi gini kan tadi saya agak terputus tadi ya. Jadi kan kita menunggu skenario itu terjadi. Kan gitu. Pada saat pembicaraan di forum-forum pertemuan tingkat daerah itu Pak Ustadz ya, itu kita sedikit mengultimatum ke teman-teman PDIP, tolong kasih waktu itu 2 minggu gitu. Oh jadi kuncinya di PDIP nih? Iya, yes or no ya? Iya, jadi kita nunggu. Pak Ustadz juga pernah mengatakan kita bukan anak buah PDIP kan, gitu. Nunggu dia kan gitu. Itu apa namanya sikap genuine PKS. Jadi saya ingin mengatakan gini. Skenario 1 kalau gagal, maka skenario 2 sudah jalan. Inilah yang terjadi. Skenario 2. Nah, tugas Gerindra sekarang adalah mengenalkan, meyakinkan kepada mitra koalisi kekeluargaan. Nah, caranya gimana tuh? Tentu ada salah satu cara yang akan kita gelar nanti itu Selasa itu akan melakukan fit proper test. Ada juga? Ada. Jadi Pak Mardhani tetap akan fit and proper? Ditanya kepada teman-teman, bagaimana. Kan begini ada cerita, kalau belum kenal memang orang terlalu reaktif gitu. Kenalkan dulu Pak Mardhani ya kan, face to face, digali visi misinya. Begitu juga ketika kita mengundang Pak Saifullah sama yang lain. Loh, kan kita punya seperti Demokrat, kita kan 10 kursi, boleh dong. Silakan ajukan calon wakilnya. Nah, nanti pada titik tertentu kita resume beberapa penilaian itu kita sampaikan ke depan DPP lagi. Kan ujungnya sebetulnya secari kertas surat rekomendasi. Seberapa mungkin sih Pak Prabowo itu bisa berubah keputusannya kalau melihat ada negosiasi-negosiasi kan tadi kalau kata Ustadz Hidayat, Pak Prabowo memang orangnya terkenal firm sekali gitu, nggak pernah mencela-mencela lah bahasa. Enggak, kalau begini bukan, kalau mencela-mencela kan melihatnya untuk kepentingan sempit ya. Saya kalau bisa mengatakan gini, Pak Prabowo itu dalam konteks untuk memperkuat komitmen, iya nomor 1. Kalau sudah janji ya, tapi jadi tidak mungkin mengkhianati teman lah ya. Enggak. Persoalannya ketika dilakukan formulasi gitu kan harus butuh waktu. Itu yang kadang-kadang dibaca orang itu Pak Prabowo cepet banget ya. PKS cepet banget. Nggak begitu menurut saya. Itu sudah proses panjang. Jadi dia Pak Mardhani akan melewati proses juga seperti yang dilewati oleh Pak Saifullah dan Ibu Silviana dan Pak Yoyo itu ya. Jadi gini, jadi supaya PKB ya kan merasa dihargai, dengarkan nih calon kita gitu kan. Kemudian Demokrat juga begitu. Dan kita juga mengundang P3 itu beberapa kali juga hadir dalam rangka fit proper Pak Saifullah dan Bu Selvi. Pak Yoyo sama-sama ngetes gitu. Iya, Pak Yoyo tidak bisa berkenan hadir, mungkin katanya alasan etika ya, masih menjabat ya. Via WhatsApp bisa kali ya. Kita tunggu aja Selasa ya. Saya kok punya feeling, Pak. Akan gabung kembali kok. Saya punya feeling kuat. Kalau diyakinkan bahwa yang kita adalah petahana Ahok gitu loh. Jangan akan gabung kembali mendukung Sandiaga dan Mardhani maksudnya. Iya, bukan dalam konteks misalnya kita ingin meyakinkan tentang pilihan PKS, tapi yang kita hadapi adalah petahana. Gitu. Dan satu lagi, Pak Yusril ini ya kan, Pak Yusril ini kuncinya ada satu. Demokrat udah. Terakhir saya membaca itu Demokrat. Kalau Demokrat tidak menjawab akan terkunci semua menurut saya. Sebelum ke Pak Arsul lagi, seberapa yakin sih kemudian tadi kan Bang Syarif yakin sekali nih feelingnya nih koalisi yang tadinya akur ini kemudian akhirnya ada potensi konflik kalau kita lihat komentar-komentar dari para elit partainya. Seberapa yakin sih Ustadz bahwa koalisi ini yang terbentuk atas visi dan keinginan yang sama melawan Ahok misalnya akan bisa kembali bersatu gitu? Ya itu bagian-bagian dari yang memang bisa terjadi. Tapi kalaupun ternyata memang ada pilihan yang lain, sudah disepakati ada skenario 2. Dan Jakarta itu memang berbeda dengan
pilgub di tempat yang lain. Kalau tempat yang lain itu kan siapapun yang mendapatkan suara terbanyak otomatis akan pemenang. Kalau Jakarta kan tidak. Jakarta itu harus 50%+1 baru masuk di putaran kedua. Jadi memang harus gotong royong. Dengan asumsi Pak Ahok masuk putaran kedua. Nah kalau Pak Ahok selesai di putaran pertama, bagaimana? Itu kan juga semuanya terbuka. Jangan seolah-olah enggak gitu. Apalagi di Pak Ahok kan juga nggak selesai sampai hari ini. Cawagup dia siapa? Belum jelas. Partai yang mengusung dia juga belum Jadi selesai. Pak Ahok lebih galau daripada PKS dan kawan-kawan sebenarnya. Sama galonya. Ya, sebelum ke Pak Arsul, ini ada keputusan PKS yang mengajukan duet Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera dinilai sukses membuat polarisasi kekuatan di tubuh koalisi kekeluargaan setelah PKB menyatakan bakal membuat poros alternatif. Dua partai lain, ada Demokrat dan juga Partai Amanat Nasional juga menyatakan belum bersikap baik untuk mendukung duet pasangan kader Gerindra dan PKS maupun mendukung poros bentukan dari PKB. Kami kutip dari laman detik.com ini, Bapak-Bapak bisa melihat semua. Partai Demokrat menyatakan belum menentukan sikapnya. Meski demikian, menurut Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Partai Demokrat, ada Krisna Salmun, bahwa pilihan poros alternatif yakni Yusril Iza Mahendra layak untuk maju di Pilgub DKI. Karena di sejumlah survei publik, elektabilitas Yusril melebihi Sandiaga Uno ternyata. Sementara itu Partai Amanat Nasional juga belum firm ini mendukung poros alternatif bentukan dari PKB. Namun PAN memastikan bahwa kandidat yang digadang-gadang adalah Sandiaga Uno, Yusril Iza Mahendra atau Dr. Reza Ramli. Menurut Ketua Tim Pilkada PAN DKI Johan Musyawa, nama-nama pilihan tersebut hingga saat ini masih dimatangkan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Saya akan lanjutkan dialog ini ke Pak Arsul lagi. Tadi kan PAN sama Demokrat masih galau-galau sedap gitu loh ya, melihat apa nih, apakah akan tetap ke Sandi atau ke Yusril. Setelah dilihat Yusril kayaknya elektabilitasnya dari berbagai survei masih lebih tinggi dari Pak Sandi. Nah kalau P3 sendiri gimana nih, akan tetap nih kira-kira Sandiaga kayaknya emang lebih oke dibanding misalnya calon lain, atau pertimbangan calon-calon lain juga masih dipertimbangkan dengan masak? Ya, 10 kalau kursi loh, saya Pak. belajar dari Prof. Ikrar itu kan, politik itu kan seni merangkai segala kemungkinan, katanya kan begitu. Jadi kalau pertanyaannya masih kemungkinan ke Sandiaga Uno, termasuk dengan cawagupnya asumsinya Pak Mardhani, itu kemungkinan itu sih tidak tertutup 100%. Kalau di ranking nih Pak Arsul, kalau di tapi ranking juga tidak menutup kemungkinan ya itu tadi yang seperti disampaikan oleh Demokrat itu ya. Dan karena itu juga saya kira semua yang ada di koalisi kekeluargaan minus PDI Perjuangan itu juga memang tidak dalam kerangka ataupun konteks untuk memaksakan harus head to head ya. Yang paling penting adalah kita semua bekerja ya agar di putaran pertama kalau ternyata tidak head to head itu petahana tidak mendapatkan 50+1 itu ya. Bahkan kalau perlu nomor 3 gitu ya. Itu. tapi kan logika awalnya kalau Mudah-mudahan. tapi kan logikanya Pak Arsul kalau ada polarisasi lagi atau ada calon ketiga misalnya, itu kan bisa saling merontokkan kekuatan satu sama lain kan. Pasti Pak Sandi juga Pak Sandi dan Pak Mardhani pasti kampanyenya juga Enggak. akan saling memakan pasar Irisan sendiri pemilih dong. itu pasti Karena Pak Ahok misalnya punya pasar sendiri, tetapi harus yang lain diingat akan juga saling memakan ya pasarnya. harus diingat juga jangan-jangan PDI Perjuangan kan juga kemudian mengeluarkan pasangannya sendiri. Kemarin kan sudah disebut-sebut itu oleh Mas Hasto, Buas Jarot itu kayaknya cocok untuk memerangi narkoba di DKI Jakarta. Itu Bisa tertutup, sinyal-sinyal lain. ada empat pasangan loh. Ya. Pak Arsul, tapi kalau kita ranking ini kan P3 ini kan 10 kursi lumayan besar nih Pak. Kalau kita ranking, P3 itu maunya Sandiaga yang rankingnya ya, di mana yang akan dipilih? Sandiaga dulu nomor 1 atau calon-calon lain yang lebih dari Sandiaga? Nah susahnya P3 ini kalau mau melakukan rankingisasi itu kita istihoroh dulu gitu. Istihorohnya itu belum sampai gitu loh. Ya sampai sekarang belum kelihatan mana yang ranking 1, mana yang ranking 2. By the way P3 solid ya sih Pak? Katanya kan ada kabar-kabar di P3 antara DPP dan DPW-nya masih galau ini. Wah, Solid enggak, ya, Pak? kita enggak galau lah gitu ya, bahwa kemudian ada sekelompok P3 yang ini ya itu biasa partai politik kan. Setelah P3 ada juga PKPI yang begitu kan. Tapi P3 10 kursi Pak, besar sekali. Prof Ikrar, kalau kita melihat probabilitas ya, Anda membacanya seperti apa nih Prof? Kemungkinan. Gini, kan hari ini juga tersebar di berbagai media ya. Pak Yusril mengatakan SBY udah mendukung, Amin Rais katanya udah mendukung dia. Ya. Nah pertanyaan saya, bagaimana dengan PKB dan P3 ya? Pertanyaan saya itu begini loh, kita harus melihat kedekatan politik di antara partai-partai itu, ya.
Saya melihat bahwa PKB agak sulit berdekatan dengan P3 ya. Walaupun sesama basisnya NU ya. Dalam banyak hal dia lebih banyak berkompetisi ketimbang bekerja sama. Kecuali di dalam yang akhirnya P3 menyatu dan kemudian akhirnya menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi JK ya. Tapi kalau mereka kemudian berdua mendukung seseorang itu agak sulit ya. Dan kemudian juga Bisa ketemu nih Prof, berarti PKB dan P3, oke. ya, dan kemudian apakah kemudian Demokrat juga akan memiliki kedekatan politik dengan Yusril misalnya kan, atau dengan Riza Ramli, ini juga menjadi satu tanda tanya besar ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun dua orang ini bukan kader mereka. Ya, kalau Ahok dengan PDIP pasti punya kedekatan politik karena 3 tahun yang lalu, memang 3 tahun yang lalu didukung oleh Gerindra dan PDIP. Itu kan jadi persoalan itu yang muncul, dan karena itu saya melihat bahwa masih agak sulit untuk kemudian muncul poros yang ketiga ya, kecuali kalau memang mereka kemudian bisa melebur dan kemudian menanggalkan kepentingan partainya. Apalagi tadi Anda katakan ya, dan juga sudah dikatakan oleh Gerindra dan juga Pak Sarif dan juga oleh Pak Hidayat ya, bahwa Yoyo nggak datang. Padahal tadinya kan PAN itu kan ngotot banget, wah ini Yoyo nih bisa nih masuk ke Jakarta, dan tadinya juga akan ada deklarasi Yoyo ya untuk menjadi calon wakil gubernurnya Sandiaga, tapi ternyata tidak jadi kan. Jadi kalau kita melihat begitu memang agak sulit. Tapi kalau yang tadi dikatakan bahwa poros yang kedua itu memang kemungkinannya sangat besar. Poros kedua berarti ada head to head saja. Betul, Ahok betul. dengan lawan Ahok gitu misalnya ya. Kecuali tadi saya katakan bahwa Yusril itu bisa meyakinkan teman-teman di 4 partai yang ini ya untuk kemudian bisa diajukan. Kenapa demikian? Karena kalau saya lihat dari hasil surveinya Saiful Murjani Research and Consultant itu ya, itu adalah sesuatu yang aneh. Anda bisa baca, saya bukan bohong ya. Itu bahkan pemilih PBB itu lebih banyak yang ingin memilih Ahok ketimbang yang memilih Yusril. Jadi itu aja yang kemudian dijawab. Tapi elektabilitas atau survei-survei terakhir itu juga bisa pasti menjadi rujukan dari partai-partai politik ini untuk menentukan siapa calonnya. Saya sebelum kita break, saya ingin produser untuk menampilkan hasil survei terakhir. Salah satu lembaga survei yang kami kutip, ada lembaga survei Kedai Kopi kalau tidak salah, yang bisa melihat bagaimana elektabilitas calon-calon yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Kita lihat nama-nama misalnya seberapa besar sih kalau ada poros ketiga bargainingnya lawan Ahok dan juga Sandiaga Uno. Ini kita lihat 44% Pak Ahok, kita lihat di Agustus ya 44%. Kemudian Ibu Risma masih 23%, tapi ini masih galau karena nasib PDIP juga belum menentukan. Sandiaga Uno disparitasnya besar sekali dengan Pak Ahok ini 3,75%. Jika dibandingkan dengan orang-orang lain seperti misalnya Yusril itu cuma 1%. Nah, menurut Anda Prof Ikrar, dengan komposisi jurang atau disparitas gap elektabilitas antara Ahok dengan lawan-lawannya termasuk Sandiaga Uno dan orang-orang yang disebut-sebut sebagai calon alternatif misalnya Riza Ramli atau Yusril Iza Mahendra, seberapa mungkin orang-orang ini kemudian akan dilirik partai politik untuk bisa dicalonkan dan memimpin poros ketiga? Tapi dijawabnya lagi-lagi usaha jeda berikut. Kami akan segera kembali usaha jeda pariwara berikutnya. Kami mendengar kabar tadi sore bahwa Bapak orang-orang yang disebut akan menjadi calon alternatif di Pilkada DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra tadi deklarasi, dan ada Saifullah datang ke situ dan memperkenalkan ini loh calon wakil gubernur saya, orang Betawi asli katanya. Nah, ini kan berarti dia punya kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat survei tadi, Prof Ikrar, yang jurangnya cukup tinggi jurangnya antara Pak Ahok dengan calon-calon lain termasuk Yusril. Menurut Anda seberapa mungkin calon-calon alternatif ini selain Pak Sandi yang sudah firm ini ya, bisa menarik dukungan tolehan Pak Arsul supaya Pak Arsul menoleh ke mereka gitu, supaya akhirnya tanda tangan. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya mau ralat dulu ya. Tadi yang saya maksud Yoto, Bupati Bojonegoro, dan kemudian tapi Yoyo juga sempat muncul juga ya. Dan bahkan sudah masuk di interview sebuah radio swasta niaga yang di Jakarta ya, yang sangat besar juga pendengarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, memang penantang Ahok yang Anda mau lihat berbagai survei, cuma ada satu yang paling besar untuk menjadi penantang Ahok ya, yaitu Tri Risma hari ini ya.
Cuma kan Anda tahu persoalan dalam PDIP itu memang ada yang ingin menggeser Risma dari Surabaya juga, ada yang punya kepentingan politik di tingkat lokal, kan begitu kan. Jadi itu yang dan kalau kita perhatikan bahwa Risma juga menyatakan diri tidak akan maju, dan tentunya yang paling punya kans untuk menjadi penantang utama itu adalah Sandiaga Uno. Kenapa Sandiaga Uno? Sampai detik ini itu memang informasi ataupun komunikasi yang dibuat oleh media massa itu lebih banyak terhadap Sandiaga Uno ketimbang Riza Ramli ya. Kecuali di daerah Blok S itu karena kantor saya di LIPI itu ya. Itu kalau kita lewat belakang itu wah rakyat Jakarta akan mendukung Riza Ramli dan sebagainya. Walaupun spanduknya banyak. Iya, Karena Pak Riza tinggalnya di Bangka sini, Prof. I'm not so sure gitu aja ya. Iya. Tapi kalau Sandiaga Uno jelas ya, semua televisi ya, baik itu latar belakang politik apapun itu tetap menyiarkan Sandiaga Uno. Dan Jadi Sandiaga kan situ sudah dapat boarding pass dari Pak Prabowo. Jadi itu yang kalau saya lihat sih seperti itu aja. Tapi Jadi menurut Anda masih sulit, Prof, antara Yusril Issa Mahendra atau calon-calon lain yang disebut-sebut Riza Ramli atau Buas misalnya untuk bisa menarik perhatian partai-partai, misalnya Pak Arsul belum tertarik perhatiannya, Partai Demokrat, Pak SBY juga masih diam saja. PDIP kok nggak ada. Nah, PDIP itu like spesialis ya. Gini, kalau benar kata Yusril bahwa dia didukung oleh SBY dan Amin Rais, pertanyaan saya yang menjadi pemimpin di PAN itu Amin Rais atau yang lain kan? Jadi Pak, iya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Apakah Pak Amin Rais itu masih orang yang menentukan di PAN ataukah ketua umum yang sekarang? Jadi itu yang juga harus kita lihat ya. Nggak bisa kemudian kita menangkap begitu saja pernyataan seorang politisi. Gitu. Ya saya pikir sih boleh-boleh aja seorang politisi menyatakan bahwa saya akan maju didukung oleh si A atau partai A, partai B dan sebagainya. Tapi selama pimpinan-pimpinan partai itu tidak pernah menyatakan secara real, secara melalui konferensi pers atau melalui wawancara bahwa dia akan mendukung ini, saya pikir agak sulit bagi Yusril maupun Riza Ramli untuk menjadi calon. Dan belum punya daya tarik, Prof ya. Yang kenapa? Belum punya daya tarik khusus. Ya kalau saya lihat dari berbagai survei memang agak sulit. Ya. Jadi Anda lihat aja tuh ya. Riza Ramli cuma 2,25, Yusril malah lebih di bawahnya. Padahal kita tahu awal-awalnya Yusril yang paling aktif di dalam mengkampanyekan dirinya untuk jadi cagup. Tapi kemungkinan poros ketiga itu pasti tetap ada tuh, Prof ya. Oh iya bisa aja ada. Kalau misalnya PDIP itu berubah sikap dari yang katanya mendukung Ahok Jarot menjadi mendukung yang lain ya bisa saja. Tapi yang jelas kalaupun Jarot tidak bisa menjadi pendamping Ahok masih punya cadangan yang lama yaitu Heru ya. Jadi itu aja yang akan terjadi. Ustadz Hidayat, kalau kita melihat ini kemungkinan poros ketiga mungkin saja akan terjadi gitu. Apalagi Pak Yusril tadi dalam pidato politiknya tadi sore percaya diri sekali bahwa partai-partai poros ketiga termasuk mungkin saja Pak Arsul ini akan mendukung dia untuk bisa menyemarakan Pilkada DKI Jakarta ini. Misalnya Pak, dengan poros ketiga yang visinya tetap sama, melawan Ahok, mengalahkan Ahok, apakah Partai Gerindra dan PKS yang sudah berkoalisi, sudah pasti ini merasa terganjal dengan poros ketiga ini? Tergembosi atau seperti apa? Kalau saya memperkirakan mungkin ada saling sikut Pak Hidayat. Kemungkinan ada poros keempat karena saya juga berpendapat bahwa PDIP sangat mungkin membutuhkan PDIP. Karena di beragam pilkada di mana PDIP kuat, dia maju sendiri kok. Di Jawa Tengah maju sendiri. Bu Risma untuk putaran kedua, untuk periode kedua, dia maju sendiri, nggak mau ada partai yang lain ikut mendukung. Nah di DKI ini PDIP adalah pemenang pemilu, pemenang pemilu dan pilkada juga untuk tahun 2012 yang lalu. Jadi kalau ada poros ketiga adalah PDIP itu jangan pernah dinafikan. Itu latar sejarahnya juga sangat jelas dan kemungkinan karena PDIP juga tanpa koalisi dengan yang lain pun juga bisa maju. Kalau misalnya nanti Pak Yusril didukung oleh partai-partai yang lain, bagi kami itu satu hal yang harus kami terima dan harus kami hormati dan kami tidak merasa penggembosan. Ini bagian-bagian dari dinamika yang tadi disebutkan Bang Syarif. Ini skenario kedua yang sangat mungkin nanti akan ketemu di putaran kedua. Apakah melawan petahana maupun tidak petahana? Karena juga belum tentu petahana masuk di putaran kedua. Tapi agak kecewa nggak Pak kalau ditinggal teman-teman kayak Pak Arsul dan kawan? Saya kira babnya bukan saling meninggalkan. Babnya adalah pilihan. Enggak loh Pak, pilih calon lain kan? Enggak lah, karena kami juga tidak meninggal mereka kok. Jadi tidak sama-sama. Ini sama-sama sedang memperjuangkan kesepakatan pertama menghadirkan Jakarta yang lebih baik.
dengan pemimpin yang lebih profesional, yang lebih santun, yang lebih tidak korupsi, yang lebih bisa membawa kepada Jakarta yang adalah ibu kota Indonesia dan karena harus lebih baik dari provinsi yang lain. Sandiaga dan Mardani itu dua, apalagi Pak Mardani belum terradar survei manapun hingga saat ini karena nggak ada masalah. Namanya 2012 Mas, kalau Anda ikuti survei 2012, ketika Pak Jokowi JK masuk, itu belum ada yang kenal. Pak Jokowi Ahok maksudnya. Jokowi Ahok maksud saya, ya. Jokowi Ahok belum ada juga, surveinya juga masih di bawah 5%. Toh ternyata juga bisa. Jadi pada 2012 seluruh lembaga survei mengatakan Pak Fauzi Bowo Foke itu tidak ada lawan. Tapi nyatanya juga bisa. Jadi survei adalah bagian dari dinamika yang tidak boleh kita sebut sebagai seolah-olah inilah kata putus akhir atau kitab suci yang tidak berubah. Bahkan Pak Foke itu surveinya jauh lebih tinggi dari Ahok yang tadi disebut. Itu masih lebih. Jadi oke, Pak Syarif, apa yang terakhir? Kapan ini kira-kira dideklarasikan dan gimana nih caranya nih? Ini kan masih banyak takutnya jangan sampai Pak Arsul dan kawan-kawan ini sakit hati akhirnya bikin poros baru melirik calon-calon lain. Ini udah seksi sekali Sandiaga Mardani. Bagaimana membuat pasangan terseksi ini misalnya jadi tidak ada ini kekecewaan ini. Jadi gini. Saya ingin mengatakan lagi bahwa ini skenario 2 sudah berjalan. Dan ini adalah natural sebetulnya. Jadi dalam skenario 2 kan berjalan mengundang PKS, mengundang Demokrat untuk membicarakan bagaimana mencari pendamping Pak Sandi. Sudah dilakukan lebih dari 4 minggu. Salahnya Nanti saya nggak mengatakan jangan ngomporin begitu, salahnya P3 karena bukan begitu. Jadi saya disimpulkan begitu. Nah, sekarang mendekati akhir, maka yang belum kita kerjakan adalah mengenalkan profil Pak Mardani Ali kepada teman-teman koalisi keluaran. Berikan kesempatan kami mengenalkan dulu gitu kan. Nanti kasih waktu kami 1-2 hari ini ada keputusannya. Ada ditinggal atau tidak. Sekarang belum dikenalkan gitu. Jadi maksud saya berikan waktu kepada kami Gerindra PKS untuk melakukan pengenalan dulu kepada PKB. Terakhir malam jadi belum diajak ngomong di semua orang-orang ini. memang belum. Tetapi secara prinsip kan sudah kita sebut bahwa kita nyusun skenario 2 loh. Silakan teman-teman PKS mencari pendekatan di partai lain. Silakan P3 begitu. Dan kita menggarap jujur Demokrat, PKB dan Gerindra dapatlah Pak Saifullah dengan Bu Selvi. Nah, dari PKS kabar terakhir sudah dapat Pak Mardani Ali dari kadernya sendiri. Kan kita waktu itu nanya kepada Demokrat, mana calon wakil? Oh, sudah ditanya semua tuh Bang Syarif ya? Mana calon dari nanti tanggal 15 katanya. Kepada P3 juga mana calon wakilnya? Ternyata PKS lebih awal, kan nggak masalah. Nanti tinggal ya kan dipertemukan semua, tinggal putusan nanti. Berikan kesempatan kami 2-3 hari ini akan kelihatan. Tuh, jadi salahnya sendiri P3. Jangan disimpulkan begitu. Oke. P3 ini gimana? Kemudian ke depan ini segmen terakhir kita Pak Arsul, gimana kemudian ini menghadapi situasi seperti ini? Apakah semakin gamang atau semakin firm atau apa yang kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan nih? Ya, pertama saya harus sampaikan juga tidak ada istilah sakit hati ditinggalkan enggak lah. Karena nggak ada yang meninggalkan juga. Karena nggak ada yang meninggalkan. Katanya P3 nggak pernah nyalonin calon tuh ke Pak Sandi, nggak pernah menyorongkan calon misalnya Pak Arsul atau Pak Lulu. Kebetulan sebetulnya sudah ada ya, hanya perlu terkomunikasikan aja. Kayak begitu ya. Jadi itu saya kira kalau bicara dalam konteks kemungkinan segalanya masih tetap terbuka setidaknya bagi P3 ya, masih cair. Hanya sekali lagi melihat yang ada sekarang, maka saya kira paling tidak 6 partai anggota koalisi kekeluargaan itu juga memang harus menyiapkan diri untuk yang terjadi itu tidak 2 pasang, tidak head to head, ya, lebih dari 2 pasang. Hanya seperti yang saya sampaikan tadi, semangat yang sama, yaitu semangat untuk mencarikan petahana lawan yang sepadan, itulah yang harus terus kami pelihara. Termasuk kalau petahana masuk di babak kedua nanti. Itu saya kira yang tetap akan dipegang oleh P3. Sudah ada calon-calon lain belum sih Pak yang dilirik? Apakah termasuk juga orang-orang yang tadi kita tadi sebut? disebutkan ada Pak Yem, Pak Yusril, ada Riza Ramli. Itu juga dilirik oleh P3? Ya, kita juga masih melirik juga Pak Buas juga. Kader sendiri nggak ada Pak?
kader sendiri nggak ada untuk? Tadinya kami memang mau mengajukan Pak Ruki, tapi Pak Ruki juga menyampaikan bahwa beliau minat, sudah Pak, ya? terlalu Sepuh ya? senior lah, Sepuh ya? sudah terlalu sepuh. Ingin memberikan juga kesempatan kepada yang lebih muda lah untuk memimpin DKI. Jadi segala kemungkinan masih ada nih Pak ya. Apakah akan kembali rujuk misalnya kayak nggak pernah bisa gitu? Ya, oke udah lah. pernah akan nikah. Prof Ikrar, terakhir dari Anda. Kalau melihat konstelasi terakhir, apa namanya, ada calon yang sudah dipastikan. Ini Pak Ahok juga katanya justru lebih galau dari teman-teman koalisi kekeluargaan kalau kata Pak Hidayat. Bagaimana nih dalam detik-detik menjelang Yang jelas pendaftaran? kita memang berharap tidak head to head. Tapi dalam sejarah Pilkada DKI, head to head terus-terusan. Kalau nggak salah ya. Enggak, Pak. 2012 tidak. 2012. Oh iya, oh yang 2012 Meriah sekali ya? 5 calon. ada 5 calon ya. Tapi memang untuk yang saat ini ya, saya juga menginginkan supaya ada 3 calon paling enggak ya, supaya agak rame dikit lah ya. Tapi kalau tentang Pak Mardhani, saya harus berani menilai bahwa biar bagaimanapun itulah kelebihan dari PKS. PKS itu dalam sistem rekrutmen politiknya itu lebih baik dibandingkan partai lain ya. Ada sesuatu yang steady lah gitu kan. Dan walaupun Mardhani mungkin tadi Anda katakan tidak masuk dalam radar, tapi sekali nama itu disebut, itu yang namanya jajaran PKS Jakarta itu pasti akan menyatu dan bergerak untuk mendukung beliau. Jadi itu aja yang ingin saya katakan ya. Tapi kalau P3, nah kalau P3 menyatakan bahwa dia akan mendukung calon PDIP asal bukan Ahok, dan kalau ternyata PDIP nanti mendukung Ahok, dia tidak punya pilihan lain kecuali balik kandang ke koalisi kekeluargaan. Iya, jadi Dan Anda ini yang masih feeling belum Anda jelas. seperti itu ya, Prof? Iya, yang masih belum jelas itu posisi PKB. Dan Demokrat gitu ya. Kenapa saya katakan belum jelas? Karena dulu santer-santer menyebut bahwa PKB akan mendukung Ahok. Oke. Nah, yang kalau yang jelas kalau kemudian apa namanya itu Ahok nantinya didukung PDIP, itu juga belum pasti. Baik. Demokrat akan mendukung Ahok. Yang terakhir sekali Prof, jawab secara singkat. Feeling Anda Ibu Megawati akan kasih boarding pass ke siapa sih Prof? Kalau saya sih feelingnya ke Ahok. Kita akan lihat apakah Prof Ikrar feelingnya ini tepat atau tidak, ataukah memang Pak Ahok akan galau sampai detik-detik terakhir seperti dikatakan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengklarifikasi semuanya bahwa tidak ada permusuhan ya, politik memang seperti ini, harus ada ya bumbu-bumbu sedikit lah. Ada dinamika. Dinamika. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya malam hari ini.